Selamat bertemu kembali dengan saya Ustadz Setinjak. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku atau segitiga, pemberian nama itu pada umumnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita buat di sini A, berarti berlawanan arah jarum jam B, C. Nah, seperti itu kita buat dengan huruf besar. Kemudian sisi di hadapan A, nah ini namanya kita sebut sisi di hadapannya. Kita buat dengan huruf kecil. Seperti itu. Ini namanya sudut di hadapan A. Sementara sisi di hadapan B, ini B. Sisi di hadapan C, ini C huruf kecil. Sementara untuk sudutnya adalah selalu huruf besar. Seperti itu. Jadi kalau kita misalkan sudut CAB itu sama dengan alfa, sudut CAB sama dengan alfa, maka definisi sinus alfa adalah sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Sisi miring. Jadi kalau ini sudah tertentu namanya, yang di hadapan B ini karena ini siku-siku, jadi setiap sisi yang di hadapan sudut siku-siku selalu dikatakan itu sisi miring. Ini sisi miring. Baru ini di hadapan A, sudut A adalah A, di hadapan sudut C adalah C. Jadi sinus alfa itu didefinisikan sisi di depannya per sisi miring. Jadi karena sisi di depannya adalah A, maka kita buat di sini A per B. Sedangkan untuk cos alfa adalah ini, yang C ini karena ini patokannya adalah alfa. Tapi kalau patokannya beta tadi, ini namanya di hadapan C. Tapi kita karena patokannya adalah alfa, maka cos alfa itu adalah sisi di dekat sudut alfa, sisi di dekat. Jadi sisi dekat. Ini namanya sisi dekat. Ini tadi sudah selalu sisi miring. Kalau ini apa, ini selalu depan. Jadi sisi di dekat sudut alfa per sisi miring. Seperti itu. Berarti sisi di dekatnya adalah C. Berarti C per B. Sementara untuk tangen alfa adalah sisi di depan sudut alfa per sisi di dekat sudut alfa. Jadi di sini tangen alfa bisa kita katakan tangen alfa adalah A per C. Selain yang ketiga perbandingan trigonometri ini, ada juga yang disebut dengan kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus alfa. Berarti di sini kalau ini sisi di depan, berarti di sini per sisi miring, ini kebalikannya. Sisi miring per sisi di depan sudut alfa, berarti sama dengan B per A. Kemudian sekan alfa adalah sisi miring per sisi di dekat sudut alfa, berarti sama dengan B per C. Sementara kotangen alfa sama dengan sisi di dekat
dekat sudut alfa per sisi di depan sudut alfa. Berarti kotangen alfa sama dengan C per A. Jadi itu kita tetap berdasarkan melihat sudutnya. Jadi kalau kita di sini berbicara dari sudut B, misalnya dari sudut B, sinus beta berarti sama dengan sisi di depan sudut beta, jadi ini selalu miring. Sinus beta sisi di depan per sisi miring, berarti di sini jadi C per B. Cos beta tadi definisinya adalah sisi di dekat. Jadi kalau ini betanya, berarti sisi dekatnya ini. Cos beta sisi di dekatnya per nih miring, berarti A per B. Sementara tangen beta sama dengan tangen itu tadi sisi di depan per sisi di dekat. Ini beta sisi di depan per sisi dekat, C per A. Kemudian kosekan beta, kosekan beta berarti kebalikannya dari sini, berarti di sini sama dengan B per C. Kemudian sekan beta sama dengan B per A, dan kotangen beta sama dengan A per C. Jadi di sini sebenarnya untuk mengingat ini kita sebenarnya cukup mengingat sinus saja sebenarnya boleh. Jadi sinus, apa itu sinus? Sinus sisi di depan, tapi konsepnya harus tahu pengertiannya dulu. Depan ini sisi dekat, ini miring. Jadi kita ingat saja bahwa sinus itu satu saja supaya kita tidak bimbang. Sisi di depan per sisi miring, itu namanya sinus alfa. Kemudian yang ada lagi sisi dekat. Sisi dekat per sisi miring. Jadi kalau untuk sinus dan kosinus selalu per sisi miring. Khusus untuk tangen, sementara tangen itu sisi di depan per sisi di dekat. Atau boleh juga kita buat, kalau kita lihat di sini bahwa kosekan suatu sudut, misalnya kosekan alfa itu sama dengan sepersinus alfa. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya sinus alfa itu A per B, kosekan alfa, kosekan alfanya misalnya kosekan alfa sama dengan seper A per B. A per B sama dengan B per A. Kita lihat di sini. Seperti itu. Jadi secara umum boleh kita tulis bahwa kosekan alfa sama dengan sepersinus alfa. Sekan alfa sama dengan sepercos alfa, dan tangen alfa sama dengan seper atau kotangen alfa sepertangen alfa. Ini boleh untuk memudahkan kita. Kemudian boleh juga kita lihat bahwa kalau kita buat sinus alfa per cos alfa sama dengan, jadi sinus alfa itu tadi adalah A per B. A per B per cos alfa C per B. C per B sama dengan A per B kali B per C sama dengan, kalau kita coret BB berarti A per C. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa jika dibagi, dibuat perbandingan sin dengan cos, sinus alfa per cos alfa adalah A per C, sementara A per C sama dengan
tangen alfa. Nah, jadi di sini boleh kita buat sinus alfa per cos alfa juga sama dengan tangen alfa. Nah, atau kalau kita buat nanti buktikan sendiri bahwa cos alfa per sinus alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, kita buat contoh soalnya, misalnya contoh soal. Nah, misalnya kalau ini kita misalkan 5, ini 12, tentukan perbandingan trigonometrinya dari sudut alfa. Jadi kita harus melihat dari sudut alfa. Jadi kalau seperti ini kita harus mengingat dulu. Jadi ketiga unsur sisinya ini harus diketahui. Jadi kita harus kembali ke SMP Pythagoras. Nah, jadi kalau AB 12 BC 5 berarti AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, atau AC sama dengan 13. Nah, jadi kita cari dulu AC-nya. Setelah kita dapatkan AC-nya 13, barulah kita buat bahwa sinus alfa tadi definisinya adalah sisi di depan per sisi miring. Langsung saja 5/13. Cos alfa sama dengan sisi dekat per sisi miring 12/13. Tangen alfa sama dengan apa tadi? Sisi depan per sisi dekat 5/12. Kosekan alfa kebalikan dari sinus. Langsung saja 13/5. Sekan alfa sama dengan kebalikan dari cos 13/12. Sementara kotangen alfa sama dengan kebalikan dari tangen. Atau boleh juga kita buat seperti tadi, bahwa kotangen alfa itu sepertangen alfa. Sepertangen alfa boleh juga sama, karena sudah kita ketahui tangennya 1/5/12 sama dengan 12/5. Itu dari sudut alfa. Nah, kalau kita lanjut untuk sudut beta, misalnya sudut beta. Nah, jadi di sini kalau ini sudutnya berarti depannya 12, dekatnya 5, miring selalu tetap. Nah, sinus beta sama dengan depan per miring 12/13. Kosinus beta sama dengan dekat per miring 5/13. Tangen beta sama dengan depan per dekat 12/5, dan seterusnya. Coba kita lihat segitiga ini ABC. Jadi kita patokannya itu adalah segitiga siku-sikunya ini. Di depannya selalu sisi miring. Selalu sisi miring. Kalau misalnya ini 3, tentu AC-nya atau CA-nya kita hitung. Jadi kita gunakan seperti Pythagoras ini. Karena di sini diketahui sisi miringnya, berarti AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. 25 kurang 9 sama dengan 16, berarti AC-nya sama dengan 4. Barulah kita lanjutkan untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut dari alfa atau beta. Jadi misalnya kalau sinus alfanya kita lihat di sini, sinus alfa berarti sisi depan per sisi miring sama dengan 3/5. Cos alfa. Nah, tadi AC-nya 4. Sisi dekat per sisi miring 4/5. Sementara tangen alfa sisi depan per sisi dekat 3/5.
per